Semua peserta nanti base campnya atau nginepnya di sini atau ada tempat yang berbeda-beda? Beda-beda. Sekarang kebetulan jaraknya kita nggak tahu tempat nginepnya di mana dan jaraknya seperti apa dari tempat lomba. Kalau saya tawarkan kalau kita mulai jam 8 pagi, kepagian apa tidak? Oke, kita sepakati pelaksanaan mulai jam 8 ya. Oke. Mungkin itu untuk waktunya, tempatnya di Jagir lantai 3, semerap semuanya. Terkait dengan materi-materi pantomim, sebenarnya nggak perlu kita bahas panjang lebar karena sudah tertera di Juklak Juknis. Cuman ini ada yang sedikit rancu kalau kita jeli membaca Juklak dan Juknisnya, karena Juklak Juknis itu mengacu nasional gitu. Dan di nasional itu ada dua macam seleksi, yaitu daring dan luring. Sehingga di juknis yang daring itu durasi sekitar 6 menit, sedangkan yang luring 8 menit gitu kan. Itu ada kerancuan. Seharusnya kan memang babak semifinalnya itu 6 menit, yang babak finalnya 10 menit. Itu kalau kita mengacu Juklak nasional. Yang 6 menit itu daring berupa video beserta perkenalan, itu 6 menit totalnya, sedangkan yang luring itu nanti 8 menit itu di nasional. Karena seleksi di provinsi ini dilakukan secara luring semuanya, artinya kita nggak pakai babak semifinal dan final, artinya langsung sekalian dijadikan satu di luringnya. Maka untuk durasi kita sepakati 6 menit bagaimana? Ada bisa. Nggak bisa. Apa kita memakai acuan yang paling banyak 8 menit? Ya, betul. Ya. Sepakat ya? 8 menit itu sudah termasuk perkenalan. Itu maksimalnya ya. Pasti itu maksimalnya. 8 menit maksimalnya ya. Ya, itu kita sepakati karena di Juklak dan juknisnya kalau kita baca itu ada perbedaan 6 menit dan 8 menit. Oke. Mungkin itu yang di Juklak juknis yang perlu kita bahas. Yang lainnya saya rasa sudah jelas dan sudah bisa dibaca. Cuman begini, saya coba memberikan gambaran. Saya memposisikan bagaimana Bapak Ibu yang datang hari ini atau kota kabupaten ini merasa untuk tidak menjadi lawan tapi menjadi kawan. Artinya kita punya misi besar bagaimana Jawa Timur khususnya SD ini bisa berbicara di tingkat nasional. Itu yang menjadi catatan penting. Terakhir, kalau tidak salah saya ingat, pantomim FLS 2N itu kita sempat masuk final dan meraih penghargaan itu di tahun 2019 sebelum pandemi. Itu terakhir SD, pantomim SD bisa meraih. Oh ya, 2023 kemarin ya. Itu terakhir 2023 kemarin berarti. Yang perlu kita pahami gini, ketika FLS 2N konsepnya adalah lomba, maka mau tidak mau yang harus menjadi catatan penting buat kita semuanya adalah yang pertama Juklak juknis, yang kedua adalah siapa atau bagaimana jurinya, yang ketiga bagaimana kompetitornya ketika kita mau masuk ke nasional. Artinya kita di sini sebagai dewan juri juga akan membaca juri nasional itu seperti apa, maunya seperti apa, dan kompetitornya bagaimana.
Minimal kita punya referensi juara tahun lalu seperti apa, itu mungkin yang disukai oleh juri nasional. Dan kebetulan kalau jurinya masih tetap sama, berarti ada Mas Septian, itu yang mungkin bisa menjadi referensi kita bersama. Itu dari saya dulu, mungkin ada tambahan dari Mas Eki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesepakatan ini kita pastikan bahwasanya nanti kalau menang di provinsi dengan durasi 8 menit tadi, untuk Bapak Ibu sudah tahu ketika maju ke semifinal daring berapa menit? 6 menit. Jadi siap untuk mengurangi durasinya. Nah, itu tuh yang pertama ya. Untuk yang selanjutnya adalah di sini kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan dulu biar semuanya tuntas. Untuk dari Mas Eki, monggo. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya ingin bertanyakan langsung saja. Untuk yang luring ini memang ada penilaian untuk perkenalan atau tidak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, baik. Jadi kita kesepakatan. Maksudnya wajib perkenalan atau tidak? Oke, baik. Tadi belum di. Oke, baik. Kita kesepakatan bersama seperti yang ada di coklat judisnya sebelumnya adalah ada perkenalan dengan durasi 6 menit. Nah, sekarang kan ada peserta semuanya. Pengennya ada perkenalan atau tidak? Monggo. Tidak Pak. Nggak usah Pak. Karena ini. Oke, jadi gini. Yang mau pakai perkenalan boleh angkat tangannya. Totalnya berapa? Kalah wis, kalah. Kalau sudah terlanjur ya Pak. Oke, bisa baik. gitu. Saya izin berhitung. Satu pantingan saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi otomatis harus ada perkenalan dengan maksimal 8 menit. Iya. Saya kira perkenalan atau tidak itu tidak menjadi soal. Jadi misal pun tidak ada yang berkenalan, nggak masalah. Yang mau kenal pun nggak masalah. Karena kan kasihan sama teman-teman yang nggak pakai kartu perkenalan. Ada juga yang pakai gitu loh maksudnya. Saya pikir itu tidak masuk nilai menurut saya. Oke, baik. Oke. Jadi kita kesepakatan bersama bahwasanya di sini kita dalam forum boleh kita menyampaikan pendapatnya. Jadi baiknya mau pakai ataupun tidak masalah. Siap. Bagaimana? Oke. No. Bagaimana? Ada yang menyampaikan pendapatnya, monggo. Nilainya maksudnya dibantuin gerakannya. Sama saja, tidak apa-apa. Boleh. Yes. Di nasional itu perkenalan bukan termasuk penilaian. Betul. Cuma sebagai mengenalkan peserta saja. Betul. Jadi supaya apa anak-anak nanti kalau seandainya anaknya jenengan yang maju ke nasional sudah terbiasa, sudah siap gitu. Oke? Jadi kesepakatan mau pakai ataupun tidak masuk dalam penilaian karena gerak, ekspresi, konsep dan juga wawasan, tidak ada perkenalan. Iya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Oh, ini untuk yang SMP ya? Oh, oke. Ya, ini nanti yang SD dulu itu. Monggo Bapak. Iya. Saya ada menanyakan soal waktu. Iya. Apakah nanti kalau lebih 8 menit bagaimana? Kalau kurang 8 menit bagaimana? Mohon penjelasan. Baik, jadi sesuai kesepakatan tidak boleh melebihi 8 menit. Nanti ada timekeepernya Pak. Ada panitia yang nanti akan menghitung durasinya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Dalam pelaksanaan nanti kan kita tidak tahu dan tidak bisa menebak. Barangkali nanti ada peserta yang musiknya trouble atau gimana, itu diulang dari awal atau
Oke, baik, terima kasih. Baik, kita kesepakatan kalau ada trouble musik diulang dari awal. Bagaimana? Setuju. Oke, setuju? Oke. Kita berusaha memberikan perwakilan yang terbaik di sini. Bukan karena sebuah kesalahan membuat mereka tidak bisa maju. Betul. Oke? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sesuai dengan juknisnya kan ada sesuai dengan daerah masing-masing. Itu Ibu. Mungkin cukup Ibu. Sudah, karena itu bagian dari aspek juga. Sudah cukup? Yang untuk SD? Boleh, monggo. Mas Aki, panggung sudah kita lihat sudah ada bloke, ada panggung atas, bisa gunakan panggung bawah. Di stage saja Mas. Lihat aja. Iya, di stage saja. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk SD ini ya? Sudah. Tidak ada lagi? Ini mungkin saya menambahkan untuk yang kostum tadi ya, saya menambahkan untuk yang kostum. Ketika kita membaca jumlah juknis bahwa kostum itu harus kalau bisa mengandung lokalitas ya. Ini. Nah, ketika kita seleksi Jawa Timur ini akan menjadi ribet ketika kita ngomong lokalitas. Yang saya takutkan begini, ketika ada acuan bahwa itu harus ada unsur lokalnya atau unsur etniknya, tiba-tiba pakai busana tradisi gitu. Ini supaya kita menyelaraskan semuanya. Orang nggak kelambi remo, kostum remo. Itu masih ada yang nggak gitu masalahnya. Daripada nyun sewu, daripada nanti sia-sia. Karena begini, ketika kita pantomim, ketika kita menggunakan kostum remo, bukan persoalan salah dan benar, enggak. Tapi imajinasi orang itu sudah tahu bahwa dia ini baju remo dan mau nari remo gitu. Ya, tolong itu dipahami karena masih banyak yang kayak gitu. Jadi misalkan kalau kita ngomong lokalitas itu mungkin bisa mengambil batik-batik setempat atau apa gitu. Jadi biar nggak salah persepsi. Kira ada lagi yang mau ditanyakan? Berapa ini? 37 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota satu. Satu. Kayaknya kalau misalkan melebihi batas duhur kayak tetap perlu isoma. Problemnya di make up gitu, mungkin anaknya mau sholat gitu. Ya, coba kita nanti coba itu dikalkulasikan, artinya dikalkulasikan. Mungkin kita ada waktu isoma sekitar ya 30 sampai 60 menit itu bisa dimanfaatkan untuk isoma. Kalau misalkan pesertanya tampilnya setelah isoma pas, berarti ya jangan dihapus dulu, nanti sholatnya habis pentas saja gitu. Mungkin itu kan bisa berhitung. Oke, tapi mudah-mudahan nggak sampai duhur bisa selesai lah. Pak, mungkin bisa dipastikan saja nomor 1 sampai berapa itu di sebelum duhur, kemudian nomor berapa sampai nomor berapa itu setelah duhur, supaya ada kepastian. Begini, kalau persoalan penampilan ya, ini saya kembalikan lagi ke panitia untuk sesi-sesi itu. Untuk mengatur sesi-sesi itu saya kembalikan lagi ke pihak panitia, apakah bisa dibuat. Karena ketika luring seperti ini yang kadang-kadang yang menjadi masalah itu nanti ada peserta yang waktunya tampil tadi belum datang. Apakah kalau mereka telat itu
kita larang untuk tampil, nah itu kan jadi persoalan juga. Oke. Ya, ini tadi belum kita sepakati. Seandainya ada peserta yang nomornya telat, kita sepakati untuk ditaruh paling belakang, atau bagaimana? Iya. Engkau paling itu telat kabeh. Mana? Bagaimana itu belum kita sepakati kan? Dan kemungkinan kalau umumnya ditaruh paling belakang tapi ada pengurangan nilai. Betul. Karena kasihan yang sudah tepat waktu. Gimana? Oh. Ya, yang ditaruh belakang dan nilainya dikurangi. Kan iya Pak kan kasihan. Gimana ini disepakati? Kan nomor cici berarti. Banget deh. Tempuri. Taruh belakang dan dikurangi nilainya. Nomor cici enggak Karena juga kalau kita nggak ada pengurangan nilai, kasihan juga yang on time tepat waktu. Dan bisa jadi disengaja, itu loh masalahnya. Kalau didis kasihan anaknya kan, ya kan? Kalau didis kasihan anaknya sudah makeup, nggak boleh tampil itu kan kasihan anaknya, apalagi anak SD kasihan. Iya, ada lagi yang ditanyakan? Teknis untuk pengumpulan musik piringan. Teknis Sinopsisnya sekalian. mungkin nanti bisa ada di waktu lomba ada panitia daftar ulang Bu ya, untuk menyerahkan biasanya konsep terus musik dan lain sebagainya. Itu nanti ada di panitia daftar ulang sebelum pelaksanaan. Oh nanti ada tambahan nanti ya. Monggo ada lagi. Oke, terima kasih. Berarti kalau untuk teknis tentang lain sebagainya seperti yang diomongkan Masnya tadi itu ada di urusan administrasi toh. Ya. Nah, ya nanti otomatis pasti harus lebih awal itu kan, karena menyangkut file itu kan pasti agak lama dengan yang 37 peserta ini. Tapi nggak apa-apa, itu nanti kebijakannya dari admin. Saya juga mau tanya soal panggung, karena kan saya sebenarnya agak kaget ketika panggungnya sekecil itu. Akhirnya saya harus banyak menyesuaikan. Nah, takut mengurangi nilai saya. Tadi saya sempat merespon tangga turun satu tangga itu. Kalau misal itu bisa mengurangi nilai, saya rubah sekalian gitu maksudnya bagaimana? Jadi kemudian memutuskan sekarang SMP. SD aman. Oh iya. Nanti disimpan dulu berarti. Ya. Oke, SD clear ini. SD cukup. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Masalah sih tangga-tangga. Kapan dimulainya pertunjukan dan kapan diakhiri pertunjukan itu kan ketika kita menggarap itu sebenarnya sudah bisa terbaca gitu. Oh ini selesai, ini belum selesai, itu kan sebenarnya sudah bisa. Tapi kan alangkah baiknya operator itu juga didampingi juga. Ya mungkin ini catatan semuanya lah. Saya sarankan untuk operatornya didampingi oleh pendampingnya masing-masing, karena itu kaitan dengan file itu rawan sekali. Saya minta untuk didampingi, ada pendampingnya. Oke, ada lagi? Makan siang gratis dimulai kapan Pak? Nah ini urusannya dengan cocok ini urusannya dengan panitia ini berarti. Oke, langsung. Nanti yang jawab panitia itu Mas. Biar gak tegang Pak. Ya.
Oke, masih ada lagi yang SD? Cukup? Monggo Ibu kalau ada ada tambahan dari panitia. Baik, sudah semua disampaikan oleh juri, ya? Oke. Kita review sejenak. Pelaksanaan besok dimulai pukul 8. Kalau ada molor-molornya jam Indonesia yang biasalah ya. 5-10 menit lah ya. Baik, yang pasti diharapkan tepat waktu jam 8. Kemudian dari penyampaian juri tadi maksimal untuk durasi tampilannya adalah 8 menit maksimal itu ya, maksimal. Baik, semua berdasarkan dari jumlah. Kemudian untuk materi atau sinopsis dan juga lagu itu mohon untuk materi atau sinopsisnya diberi nomor sesuai nomor urutnya. Oke. Kemudian untuk lagu bisa dikumpulkan atau disampaikan ke kami, ke panitia. Kita standby pukul 7. Begitu, oke? Jadi dimulai diserahkan ke kami, nanti akan kita create gitu ya, jadi satu di laptop sesuai dengan nomor urut panjenengan semuanya. Gitu, oke? Nah, tadi disampaikan oleh juri juga, jika yang tidak hadir atau dipanggil tidak segera maju, maka akan mengurangi nilai. Mungkin akan dipanggil sebanyak 3 kali gitu ya, maksimal dipanggil 3 kali, tidak hadir pada saat dipanggil maka akan ditaruh di belakang dan mengurangi nilai. Kemudian untuk urutan nomor berapa sampai berapa tadi ya pertanyaan Bapak ya, itu setelah kita kalkulasi antara durasi selama 8 menit kurang lebihnya 10 menit lah ya untuk penyiapan lagu dan lain-lain. Nomor urut 1 sampai 18 itu di jam 8 sampai 12. Mohon diperhatikan yang punya nomor 1 sampai 18 standby mulai jam 8 sampai jam 12. Gitu guys. Setelah itu isoma, kita jeda untuk isoma dulu kurang lebih 1 jam begitu. Jam 8, jam 12 sampai jam 1, oke? Kita jeda sejenak untuk isoma, kemudian kembali lagi ke ruangan mulai jam 1 sampai dengan selesai dengan nomor urut 19 sampai 37. Gitu, oke? Jam 19 sampai 37. Setelah kita hitung tadi durasi dan lain-lainnya, maka tadi saya bagi sepertinya sudah pas hitungannya. Baik, untuk yang masalah operator lagu tetap didampingi, bahkan mungkin saya dibantu nanti atau Bu Probo dibantu untuk mengkliknya. Jadi sebelum ada jeda seberapa sekian menit gitu ya untuk mencoba dulu, karena itu riskan sekali ya, masalah lagu itu juga mempengaruhi biasanya grogi anaknya. Jadi monggo nanti saya tetap didampingi sama pelatihnya atau operator dari lembaga atau dari pelatihnya gitu, oke? Baik, terima kasih. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Bisa perwakilan dari pelatihnya, ya. Tetap jam 7 pagi. Tapi nanti kalau misalkan ada molor-molornya nggak apa-apa. Di sela-sela jeda pada saat penampilan nomor berapa bisa serahkan ke kami, gitu ya. Baik. Sudah jelas, Bapak Ibu? Sampun, ya? Ini saya rasa sudah waktu menunjukkan kanan sudah belum bisa menunjukkan. Oh, SMP belum. Tadi SD ya? SD clear? Clear. Baik. Yang tadi belum ngambil Sumenep sudah hadir? Sumenep belum mengambil ke saya. Sumenep SD. Jenjang SD. Oh, oke, baik. Kalau itu bisa besok atau nanti malam bisa menghubungi saya. SD clear, nggih? Baik, terima kasih. Yang SMP bisa dilanjutkan atau kurang lebihnya sama? Sama saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin untuk secara juknis sudah terang seperti tadi yang kita samakan aja Nah, untuk perkara tempat tadi memang tadi bisa dipilih untuk tempat kan tadi kan bingung di sini ya, memang terlalu sempit karena latihan di sana bebannya lebih besar. Nanti bisa jenengan pilih di tempat saja, nggak apa-apa di sini. Di bawah ada apa, Bang? Apa? Di bawah ada apa? Ada setrum tadi. Iya, setrum.
Insya Allah ya Bu ya. Ini kira-kira ya. Ya dilakban aja. Kita naik lakban aja. Yang jelas kita lebih luas daripada atas kan atasnya cuma 2 meter. Ya itu pilihan di atas atau di bawah. Di atas atau di bawah gitu. Atau gitu. Atau di bawah. Terkait undak-undakan nanti takutnya lebih membahayakan daripada latihan pantat awam. Kita safety-nya lah. Gini. Pak, atau panggungnya hadapnya ke sana aja supaya Gini. Enjoy. Kita undurkan lawan aja Mas, biar enjoy. Kalau tapi itu maka kalau konten meja kok mundur lodak kan. Ada tanyakan lagi mungkin? Oke, bisa bilang kalau memang tebit di atas, kalau anu di bawah juga nggak apa-apa. Oke. Atas ini nanti bisa di request ke panitia, ya Bu, untuk di apa namanya? Steril. Nonton Ibu, ada yang tanyakan lagi? Engki. Jadi kan tadi jam 8 sampai jam 1 ada orientasi baru. Iya. Nah, otomatis karena orientasi barunya katanya di sini kamu di sana, maka saya sudah kasih orientasi di sana. Iya. Maka akan jadi soal lagi kalau misalnya dipindah lagi posisinya. Akhirnya orientasi panggung dari jam 8 sampai jam 1 sia-sia. Gimana? Tetap di depan aja. Pokok di atas atau di bawah? Wah. Suka-suka aja. Di atas tapi steril G. SMP setuju G? Ya, setuju. Di atas mawon G. Ya, atas bawah. Ya. di atas aja Mas. Oh iya. Sepakatnya aja Pak, atas atau bawah? Atas bawah, apa atas atau bawah? Atas. Atas. Oh, suka. Atas bawah G. Kamu tuh Mas. Engki. Aduh, ini agak cerewet saya. Iya. Kopong. Enggak, begini. Ini kan konteksnya juga ada hubungannya dengan konsep. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang misalnya menggarap sesuatu, dia butuh ruang imaji yang panggungnya luas. Iya. Akhirnya mau tidak mau membutuhkan panggung yang agak lebar. Iya. Sedangkan panggungnya ada yang kecil, jadi menurut saya nggak masalah. Misal pun di atas saja atau berdua atau dua atas dan bawah. Iya. Asalkan itu tidak merubah konsep. Kasihan sama teman-teman yang sudah menggarap Oh. lama-lama, tiba-tiba harus dipres sependek itu. Jadi atas dan bawah G. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? G. Minggu perkenalan atau tidak ada perkenalan, yang penting 8 menit. Iya. Ada yang tanyakan? Sampun. Ampun. G. Kalau misalnya memang panggung dipakai atas dan bawah, kira-kira mau dipakai ukuran berapa lagi? Maksimum 4 kali 6. 4 kali 6. Salah Bu ya. Tak hitungin rumit Bu. Orang namanya kalau untuk ketok tembok. Jiro, lupa, mau, Ukuran tidak bagus. 10, 11. Oke. Maksimal pulang ini nanti ya. Insya Allah Pak Jurian terdepan pulang ini sebelah. Mungkin mau ajar-ajar mau. Nah, ini gitu. Iya, insya Allah kursinya terderet jangan diundi Bu. Masih luas. Enggak jangan 4 kali 6, kata bentukan Bu. Saya jempol mana ini. Oke. Pastinya sekitar kalau dekat dari sini ya, kita hitung ya. Kalau atas
kan 2 meter. Kalau badan ketambahan 30 cm. 30 cm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3. Ya, jadi kursi saya pertama di Mbak sini ya. Ya. Dan Bu, kata bukunya aku lagi ganti badan ini. Bulet mana ya? Apa? Pasepan. Pasepan. Nah. Soalnya ada beberapa teman-teman tadi yang sudah ngobrol ke sini, terus ada yang memang tetap pada ukuran yang biasa dilatih sebesar 3 kali 4. Makanya kata hukumnya dan memang. Ada yang ditanyakan lagi? Apa? Nah, itu kebijakan. Kalau kita sekedar menilai, official boleh menemani masuk. Official tadi juga bantu di musik juga kan? Ya, pendampingnya. Bu, boleh ada perekaman? Nggak boleh. Foto? Nggak boleh. Apa itu? Pakai gasen. Tidak di luar, Kalau di dalam clear. Iya. Kalau kepanasan kan blador itu make upnya. Oke, bungkus. Apa? Sama yang pendamping. Sama. Ya di dalam, ini officialnya. Ya. Ada yang tanyakan? Bungkus. Berarti untuk yang di dalam itu hanya peserta yang tampil sama official. Iya. Nonton mau gitu ya, trip ya Bu ya. Di dalam peserta sama officialnya aja ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Nanti dikabari kalau ada yang penonton lain masuk ya. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Di depan tidak disediakan tempat duduk. Nah, ada tempat duduk di depan hanya. Tiba-tiba nanti tidak ada. Apa? Itu bisa tanyakan ke panitia Bu, soalnya itu bukan Mas Yulian. Takutnya. Biar kita dikasih. Sudah bungkus? Jadi basic kita sama, kita mulai jam 8 dan ngeten ya Bu, memang pesan dari Mas Agung tadi supaya kita di sini memang hadir untuk berkompetisi, tapi jangan sampai kita saling memusuhi. Kita di sini harus saling menyayangi. Ya, merdeka. Sebelum agak lancar, perjalanan kita menuju besok. Semoga ada yang kalah dan juga ada yang menang ya. Agar besok diberi kelancaran, kita berdoa untuk ada yang penanya. Apa? Yang boleh masuk di ruangan tadi ketika anak tampil bolehkah minimal maksimal 2 lah. Yang satu mendampingi di musik, yang satu di belakang merekam ya. Oke. Gimana Bu? Setuju? Setuju. Doa? Ya. Setuju? Setuju. Ya setuju bisa. 3 orang. Oke, sabar. Oke, semoga diberi kelancaran. Kita berdoa menurut agama. Untuk pengumumannya langsung ya setelah juara. Setelah direkam dulu Mas. Nanti kita kasih tahu. Ini sampai Isya ya. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman. Agar diberi pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa mulai.